Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas tentang reward system yaitu pertemuan terakhir sebelum ETS. Minggu lalu kita udah bahas tentang motivasi pegawai, motivasi karyawan, hal masa dari mana saja ada slow, ada his berat gitu ya, yang motivation dan hygiene. Terus ada ekspektasi teori. Nah, jadi kita bahas soal reward system berdasarkan ekspektasi teori. Saya garis bawahi. Nah, ini salah satu video yang saya minta tonton minggu lalu. Ya, kalau teman-teman nonton, ini isinya kurang lebih isinya itu adalah bagaimana sebenarnya, ya, karena kita kan minggu lalu eh, yang presentasi kemungkinan sudah membahas juga ya, ada motivasi itu yang bersifat finansial dan non finansial. Nah, itu menjadi perdebatan. Kira-kira yang mana yang lebih membuat memotivasi karyawan kita untuk bekerja lebih giat lagi atau mau melakukan perubahan. Dan menurut penelitiannya, ya, si Danping ini pada satu research yang mengungkapkan bahwasanya ke bahwasanya keyakinan apa ya, cara orang pada abad 19 itu abad 20 ya tahun 1900-an itu memanfaatkan reward ya sebagai utamanya finansial, reward finansial sebagai hal yang memotivasi karyawan itu ternyata tidak relevan atau tidak terbukti dalam penelitian kita pada abad 21. Jadi dalam penelitian ini orang disuruh menyelesaikan satu kasus ya, dikasih reward dan tidak dikasih reward. Ternyata yang dikasih reward itu malah menyelesaikan kasusnya lebih lama ya, daripada yang tidak dikasih reward. Salah satu alasan yang seperti kita bahas sebelumnya itu adalah orang yang dikasih reward itu tidak memiliki alasan pribadi sendiri ya dalam mengerjakan sesuatu. Tapi kalau kita tuntun mereka agar punya alasan pribadi sendiri dalam melakukan sesuatu atau dalam melakukan perubahan, maka itu akan lebih efektif dan akan lebih bertahan lama. Sifatnya akan jadi long term. Gitu. Kan kita kasih uang, kita marah-marahin mereka, kita ancam-ancam ya. Kalau kasus kemarin itu anak kecil yang nggak mau bersihin kamarnya, kita kasih permen, kita kasih ancaman, dia mungkin akan nurut pada saat itu ya. Tapi untuk kedepannya kita akan harus selalu melakukan hal tersebut agar dia mau nurut. Jadi kalau kita tuntut dia menemukan tujuan yang sendiri dalam bersih-bersih kamar, dia akan bertahan ya. Habit tersebut akan bertahan. Dia akan selalu membersihkan kamar karena dia punya alasan sendiri. Sesuai dengan hal tersebut, penelitian ini juga menyatakan demikian. Jadi eh, ketika diberikan reward, orang-orang itu kreativitasnya akan tidak sekreatif ketika dia tidak memiliki reward dan punya tujuan sendiri. Itu memang bisa baca Islam sendiri nih ya. The puzzling secret to motivation itu coba dicari di YouTube. Nah, ada beberapa hal ya dalam melakukan reward system seperti halnya change management, ada resistensi dan inersia yang sudah dibahas juga pasti sama kelompok sebelumnya ya, dari reward yang tidak jelas ya, ambiguous reward kan menghasilkan juga hasil yang tidak konsisten. Terus ini pentingnya punya KPI ya, standar ya, punya KPI sebelum menentukan reward, kira-kira KPI seperti apa. Dan ada di sini poin personalisasi. Jadi dalam menjadi reward juga kita harus berdasarkan data ya.
berdasarkan data. Kira-kira karyawan ini sukanya apa? Misalkan sukanya bola, ya kita kasih tiket nonton bola gitu. Sukanya nonton Real Madrid gitu, klub bola. Kita kasih dia reward. Misalkan dia bisa memenuhi target dalam setahun, kita kasih reward. Bisa nonton langsung ke Spanyol misalkan ya, ke Real Madrid. Gitu, contohnya personalisasi. Tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian dari budget financial dan lain-lain, teman-teman bisa. Yang penting keywordnya harus terpersonalisasi kalau bisa ya. Karena itu akan mendrive tadi alasan seseorang atau motivasi seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan ya. Tadi itu langsung ke ekspektasi teori yang sudah kita bahas seminggu sebelumnya. Ekspektasi, instrumen, dan valence. Nah ini kan, ada gambar singa ini. Ayah, seberapa sulitkah soal SBMPTN itu? Kata ayahnya, ayah tidak tahu nak, ayah lulus NM, SNMPTN. Oh, jadi si bocil ini tak tahu gitu apa hal yang akan dihadapi. Dia tidak punya ekspektasi. Kondisi seperti ini akan menghasilkan karyawan yang kemungkinan besar tidak termotivasi karena belum punya gambaran kira-kira usaha yang dia keluarkan ini apakah sudah cukup ya, untuk melakukan satu pekerjaan atau melakukan perubahan tertentu di perusahaan. Kalau dia udah tahu ya eh, usahanya itu bisa menghasilkan sesuatu atau cukup ya untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan, maka dilihat lagi dari rewardnya kira-kira apakah cocok dengan preferensinya dia gitu kan. Dia orangnya suka lebih suka uang ya dibandingkan work life balance. Berarti ketika dia diberikan eh, 1 week off gitu ya, libur seminggu itu dia tidak terlalu senang gitu. Dibandingkan dia dikasih uang misalkan 1 miliar gitu ya. Nah, mungkin dia akan lebih senang dari 1 miliar dibandingkan libur 1 minggu gitu ya. Ah, ini rumus ya, rumus ya teman-teman. Participation force sama dengan ekspektasi dikali instrumentality dikali valence. Misalkan ini ekspektasi, jika saya tidur hanya 2 jam sehari, bekerja lebih keras dan mengikuti strategi penjualan yang diajarkan Pak Budi, saya bisa mencapai target penjualan 500 juta bulan ini. Dia udah punya ekspektasi nih, effort yang dikeluarkan berapa, terus hasilnya akan seperti apa. Jadi dia misalnya effortnya cuma tidur 2 jam sehari, berarti sisanya kerja gitu. Dan ada strategi yang sudah dia tahu gitu. Dia bisa outcome-nya bisa 500 juta. Nah ini ekspektasinya berarti 10 per 10 gitu. Karena dia tahu persis apa yang akan dia lakukan dan outcome-nya nanti akan seperti apa. Terus ada instrumentality, ya, instrumentalitas. Jika saya mencapai target penjualan tersebut, saya akan mendapatkan bonus 20 juta itu di reward. Dia sales 500 juta, bisa dapat bonus 20 juta. Dia udah tahu juga rewardnya apa ya. Nah, perusahaan yang nggak jelas, bahkan instrumentalitasnya ini apa di bawah 10, mungkin di bawah 5 gitu ya, di skornya ya, skor. Karena mungkin terlalu ambigu ya rewardnya. Yang penting kalian kerja nanti akhir bulan dapat bonus, gak tahu berapa gitu. Nah, ini motivasinya akan terus terakhir ada valensi. Apakah reward tersebut relevan dengan preferensi mereka? Gitu. Di bonus tersebut sangat berarti bagi saya karena saya sedang menabung untuk segera mencapai tujuan hati saya. Gitu ya. Karena ini 20 juta relevan ya, maka seharusnya bisa jadi di bawah 10, 100 per 10. Kalau semuanya ada 10, maka orang ini akan sangat terdrive motivasinya. Teman-teman bisa buat studi kasus sendiri nanti. Ini kesimpulan dari reward system sebetulnya simpel aja teman-teman. Dari tiga tadi kesimpulan, ekspektasi mereka harus tahu ngapain aja dan kira-kira mereka sanggup gak untuk melakukan tersebut dan apa outcome dari usaha mereka tersebut dan apakah bisa memenuhi target.
berkaitan dengan kemampuan diri untuk mencapai target. Gitu ya. Yang kedua, instrumentalitas. Apakah ada reward yang jelas dengan outcome yang sudah dihasilkan? Semakin tidak jelas, semakin orang tidak termotivasi. Yang terakhir ada valensi atau reward tersebut apakah bermakna atau relevan bagi karyawan kita. Nah, tiga hal ini yang perlu diperhatikan dalam membuat reward sistemnya, teman. Ini teman-teman, saya rekomendasikan menonton yang tadi video awal ya, The Puzzle of Motivation dari Dan Pink, biar teman-teman punya gambaran kira-kira bagaimana kondisi eh, psikologi karyawannya teman-teman dalam ketika berhadapan dengan reward. Nah, kalau di summarize ya, di seperti yang saya sampaikan. Jadi reward uang itu kalau dari video DNP tadi, kalau teman-teman, reward uang itu lebih cocok di setting industri yang mekanikal ya. Mekanikal atau nggak perlu kreativitas kayak misalkan eh, assembling gitu ya, perakitan gitu ya. Terus manufacturing, nah itu mungkin lebih cocok sana penggunaan reward sistem yang berupa money atau financial reward. Tapi di industri yang perlu kreativitas kayak agensi gitu ya, terus startup, nah financial reward perlu, tapi teman-teman perlu membuat mereka punya alasan gitu ya. Non financial reward penuh alasan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan ke mereka atau perubahan yang kita tugaskan. Giving people autonomy drive to master skill dan meaning purpose are superior motivators. Nah, ini kesimpulan yang bisa diambil dari video tersebut ya. Kalau teman-teman mau belajar lebih dalam mengenai perubahan, mau itu perubahan pribadi atau perubahan perusahaan, atau teman-teman bisa bahkan negara pun ya. Baru tahu nanti ada yang jadi presiden ya, bisa belajar dari buku ini, teman. The Power of Habit. Why we do what we do in life in business. Ini nanti menjelaskan banyak perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. Kayak misalkan kenapa kita pilih odol ini dibandingkan odol ini, kenapa kita pilih misalkan jadi pilih Mama Lemon dibanding Sunlight, mengapa kita bisa lebih milih Apple dibandingkan Android ya. Misalkan Android atau misalkan lebih milih Samsung daripada Xiaomi. Nah, ini dijelaskan di buku ini, teman-teman. Jadi perubahan dari orang tadi mau berpindah dari Android ke Apple atau dari misalkan dari Samsung ke Xiaomi atau Xiaomi ke Samsung atau tidak awal dari pakai Sunlight jadi pakai Mama Lemon ya, itu dijelaskan di buku ini. Ada namanya istilahnya dia Q ya, Q ya. Kalau kita tadi reward ya. Nah, untuk menciptakan Q ini nanti dijelaskan step by stepnya di buku ini. Teman-teman bisa baca. Nah, ini saya rekomendasikan sekali buat teman-teman mempelajari bagaimana perubahan itu terjadi di level individu, organisasi, bahkan di level state negara. Terakhir ini adalah evaluation form. Teman-teman bisa isi ya untuk evaluasi pembelajaran di 7 minggu belakangan ini. Silakan diisi ya. Terima kasih. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.